Jodoh, rezeki, maut merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu jugalah yang diamini oleh Wirda Mansur yang saat ini sangat santai dan tidak terburu-buru untuk menikah. Bagi Wirda, saat ini dirinya tengah fokus membangun bisnis yang sedang dirintisnya. Wirda mengaku tidak muluk-muluk untuk memilih pasangan yang akan menjadi suaminya kelak di kemudian hari. Sosok pria yang bertanggung jawab akan kehidupannya kelak, itulah syarat laki-laki yang akan menjadi suaminya. Lalu seperti apa perkembangan hubungannya dengan putra dari almarhum Syekh Ali Jaber, yang mana sang ayah pernah menjodoh-jodohkannya? Gak ada sih, emang banyak banget suka dicomblang-comblangin gitu. Biasanya juga di Instagram suka banget dicomblang, mungkin sama si Ano, masih Ono gitu. Kita mah ngerasanya kayak jauh banget gitu kan, kayaknya dia jauh lebih berhak mendapatkan yang terbaik lah gitu. Sekarang sih lebih fokus kepada bisnis aja dulu sama pengembangan usaha. Tapi tipe kamu sebenarnya yang seperti apa sih? Bertanggung jawab aja lah, nggak usah neko-neko ya. Nggak usah kebanyakan ono lah, udahlah gimana yang terbaik menurut Allah aja. Seperti apa ya, kita minta doa pastinya yang soleh dapatnya ya, yang bisa. Karena urusan jodoh ini lumayan harus teliti ya, karena kan jodoh itu penentuan surga neraka juga kan. Maksudnya nggak hanya di dunia aja ya, tapi di akhirat. Kalau kita salah-salah milih jodoh kan, ya gimana gitu. Jadi harus minta pertolongan Allah pastinya, biar dapat jodoh yang terbaik menurut Allah. Tapi Wirda sendiri pengen nggak sih kayak teman-teman kan banyak tuh nikah muda gitu. Betul ya. Nah, dirimu sendiri gimana? Kalau aku sendiri sih belum tertarik ya, belum tertarik untuk nikah muda karena masih enjoy dengan kesendirian gitu ya. Kesendirian, masih pengen fokus sama kerjaan gitu aja sih. Emang kalau misalnya teman-teman banyak yang nikah muda, banyak banget ya, mungkin emang jodohnya mereka udah datang kan, kalau kita mah belum gitu. Udah ada yang deketin kan? Yang deketin banyak. Deketin banyak, cuman gimana ya, ya belum aja lah. Target menikahnya berapa tahun? Target menikah nggak ada sih, tapi kalau keinginan pengennya sekitar 2-3 lah insya Allah. Tapi balik lagi gimana Allah aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekarang emang kegiatannya lebih fokus ke wirausaha aja sama pengembangan untuk anak muda. Jadi banyak bikin kegiatan-kegiatan. Apalagi kan habis pandemi ini pada stres ya kan. Jadi kita bikin reward lah, hadiah-hadiah supaya teman-teman tuh bisa refreshing gitu, bisa jauh lebih jernih lagi pikirannya. Jadi emang lebih banyak bikin kegiatan sih. Tapi untuk keadaan sang Bapak seperti apa sih sekarang? Gimana? Keadaannya Bapak seperti apa? Oh, alhamdulillah kalau Papa sendiri sekarang alhamdulillah sehat. Kegiatannya juga masih sama, ngajar-ngajar, ngisi-ngisi. Kemudian sekarang ada kegiatan baru juga, ngerjain saham-saham gitu kan. Jadi alhamdulillah lebih banyak waktu untuk keluarga juga gitu. Jika Wirda Mansur belum terfikirkan untuk menikah muda, maka kisah yang berbeda datang dari Lesti yang sudah menjalani nikah muda dengan Rizky Bilar. Saat ini pun keduanya sedang berada di Turki untuk menghabiskan waktu bersama. Dan ketika Lesti kini tengah hamil 6 bulan, sosok Lesti ternyata mudah menangis di depan sang suami, Rizky Bilar. Tentu saja sebagai seorang suami, Rizky Bilar pun memaklumi sang istri kini tengah hamil muda, yang mana kondisi emosional istri yang sedang hamil sedang naik turun. Lalu seperti apa tanggapan dari Nabila, sahabat Lesti, atas sikap lucu Lesti yang mudah menangis di depan Rizky Bilar? Dan seperti apa kondisi istri atau ibu yang sedang hamil dari sudut pandang ilmiah kedokteran? Dari dulu kalau yang aku lihat ya, itu emang gampang tersentuh gitu loh orangnya, apa-apa cepet nangis. Aku juga gitu sih soalnya. Ya mungkin cewek ya, biasa lah kak ya. Ya mungkin gampang tersentuh, mungkin bisa bilang cengeng, tapi biasalah kalau menurut aku wanita. Oke. Apalagi sekarang lagi hamil, komunikasi. Tapi kalau untuk yang intens enggak sih. Cuman terkadang masih kayak komen-komenan story, masih balas-balasan DM gitu aja. Cuman kalau untuk yang selalu komunikasi juga enggak. Ya pastinya kalau kita yang ingat seneng banget ngelihatnya, karena mungkin
mereka pacarannya setelah nikah gitu kan, karena memang mereka nggak terlalu kenal lama juga langsung memutuskan untuk nikah, jadi mungkin masih banget gitu loh, masih gemoy-gemoy banget. Yang aku tanggapin emang Kak Bilarnya usil sih, Bilarnya usil ya, suka ngerjain Kalestinya, jadi Kalestinya ya mungkin lagi bawaan juga, jadi cepet nangis juga gitu. Gemoy sih, lucu-lucu gimana gitu. Yang pastinya ikut senang ngeliat Kalesti sekarang. Pengen nanti sama teman-teman yang lain. Cuman mungkin karena kondisi kita lagi kayak gini, kita juga jaga-jaga ya. Apalagi Kalesti kan lagi hamil, jadi kita juga takut gitu loh. Jangan-jangan ntar kita yang bawa virus gitu-gitu. Jadi lebih kayak menjaga aja. Terus sekarang sih komunikasinya lebih ya handphone aja gitu. Harapan aku untuk Kalesti sama Kak Bilar, pastinya bahagia selalu, sehat selalu, dan sampai lahiran nanti jangan pikirin omongan orang di luar sana, karena yang gak suka sama kita itu mungkin saja belum suka sama kita, dan percayalah orang yang sayang sama kita itu lebih banyak gitu sih. Karena semakin tinggi pohon pasti semakin kencang anginnya juga. Jadi buat Kalesti, aku yakin Kalesti itu orangnya kuat banget, dia itu sabar banget. Pokoknya sehat selalu, Kalesti bahagia selalu. Ya aku suka lihat di konten-kontennya mereka, di story-storynya mereka gitu, suka lihat. Ya memang satu sama-sama kocak sih, mereka itu sama-sama kocak, low profile banget kalau menurut aku. Kalesti kan orangnya begitu ya. Terus nemu Kak Bilar yang usil, ya udah lucu aja gitu, gemoy. Kalau menurut aku sih lucu-lucu aja ya, karena kan Kak Bilar orangnya usil banget, dia seneng banget ngerjain Kalesti. Kalesti itu sering banget dikerjain sampai nangis malah ya. Tapi kalau kita yang nonton ya, aku pribadi yang nonton sih, aku lihatnya lucu-lucu aja, gemoy aja. Mungkin Kalestinya juga jadi lebih cengeng mungkin karena bawa lebih. Kalau cengeng sih, yang kayak aku bilang pertama tadi sih, Kalesti mungkin lebih ke cepet tersentuh, apapun itu dia pakai hati gitu. Ya, makasih. Pada dasarnya manusia itu kalau secara psikologis itu ada 4 golongan kepribadian ya, yaitu sanguinis, melankolis, flegmatis, sama koleris. Oke, jadi kita akan bicara dengan adanya suatu kepribadian manusia. Secara garis besar dibagi 2, introvert sama ekstrovert. Kemudian yang introvert itu yang pada dasarnya cara belajarnya dari segala sesuatu dirinya. Kalau yang ekstrovert segala sesuatu yang ada dari luar dirinya. Itu kenalan dulu dengan apa yang namanya kepribadian. Nah, terus kemudian dari sisi kepribadian itu kemudian kalau dia menghadapi sesuatu itu bagaimana caranya, cara untuk dia mempertahankan dirinya sendiri. Jadi ceritanya kita itu kan ada fisik, ada mental ya. Nah, jadi ada yang namanya juga ada suatu stresor fisik, ada stresor mental. Nah, kita ngomong tentang stresor mental. Stresor mental itu nanti di 4 kepribadian itu berbeda cara menanggapinya. Nah, nanti mekanisme pertahanan jiwa itu ada banyak. Ada denial, menolak, represi, kemudian memproyeksikan, kemudian melampiaskan, kemudian regresi, memperkecil, jadi kembali ke masa lalu, kemudian rasionalisasi, membetulkan diri, terus sublimasi, kemudian formasi, reaksi, kemudian ada membagi-bagi atau kompartementalisasi, kemudian ada intelektualisasi. Nah, dalam hal ini kita sedang bercerita tentang regresi. Jadi salah satu mekanisme pertahanan jiwanya adalah regresi. Jadi mekanisme pertahanan jiwanya itu kembali ke fase sebelumnya, menurun. Jadi kalau orang udah tua jadi kayak kecil. Nah, kalau orang sudah dewasa ya kayak masa kanak-kanak. Nah, di mana pada masa kanak-kanak itu salah satu contohnya kalau menghadapi sesuatu itu menangis. Jadi
membuat dia seperti merasa inferior. Nah, tujuannya sebenarnya apa? Dengan suatu mekanisme pertahanan jiwa itu, dia mendapatkan perlindungan jiwa. Nah, dalam hal ini contohnya, kalau sampai dia menangis, maka orang yang memarahi dia atau memberi stresor itu akan berhenti stresornya. Itu kan anak-anak seperti itu. Kalau kita dimarahin, dia nangis, terus kita kan akan berhenti. Nah, mekanismenya seperti itu sebenarnya. Nah, dalam hal ini, stresor itu tidak harus dari seseorang. Misalnya kayak kita marahin anak, itu kan jelas. Ayah sama anak, itu jelas. Oh, ini stresornya. Misalnya guru sama murid, itu jelas stresornya. Kalau kita udah dewasa itu lebih kompleks koneksinya, bukan hanya satu demi satu sama orang tua anak, guru, murid gitu aja, bukan. Lebih kompleks. Gampangannya dibagi menjadi dua, diri sendiri sama lingkungan. Itu aja dulu. Nah, lingkungan itu mulai dari keluarga sampai masyarakat yang melihat dirinya. Jadi orang itu kalau kita gampangannya Batara ya, ini kalau Batara saya lihat terus kayak gitu aja, segala perilakunya Batara saya lihat aja, saya diam aja nggak usah ngapa-ngapain, itu Batara nanti akan ngerasa bahwa ini orang kok ngeliatin aku terus, jangan-jangan saya ada salah. Nah, suatu saat akan timbul seperti itu. Kenapa kok saya diperhatikan terus? Itu termasuk salah satu bentuk stresor mental tuh seperti itu. Nah, terus kemudian maka timbullah suatu mekanisme pertahanan jiwa. Nah, mekanisme pertahanan jiwanya itu bisa dikendalikan, bisa juga dia tidak bisa mengendalikan mekanisme tersebut. Nah, orang yang sehat tentunya nomor satu, dia bisa mengendalikan mekanisme pertahanan jiwanya tersebut. Diri sendiri dia bisa menahan. Nah, kalau orang yang sehat berarti di luar kendali masalah mekanisme. Apapun, itu ada 10 cara itu, mau masalah misalnya pelampiasan, dia di rumah ada kerjaan berat di kantor, harusnya kan marahnya terhadap kerjaan itu. Nah, ini marahnya pada orang rumah, itu kan namanya pelampiasan. Harusnya bisa dikendalikan, tapi kalau nggak bisa mengendalikan malah jadi marah-marahnya sampai orang rumah mukul-mukul segala macam, atau mukul-mukul batu, atau mukul-mukul tembok. Itu termasuk yang pelampiasan. Intinya dia untuk mengurangi beban mentalnya. Begitu, Mbak Sarah.